Gila ya Bapak, kenceng banget. Pelan-pelan aja dong Pak. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Setelah suaminya meninggal, Bu Nida sendirian menanggung beban hutang. Uang pinjaman bank yang dulu dipakai suaminya kini menjadi tanggung jawab penuh Bu Nida. Ia harus bekerja keras. Setiap pagi sampai sore Bu Nida bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang juragan. Gajinya lumayan, tapi tetap tidak sebanding dengan tagihan bank yang terus menumpuk. Bu Nida sadar, jika hanya mengandalkan gaji pembantu, mustahil hutang itu bisa lunas. Apalagi ada kebutuhan anak dan sewa kontrakan yang harus dibayar. Jalan keluar yang ia temukan adalah pekerjaan rahasia di malam hari. Ia memutuskan bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Pekerjaan ini ia sembunyikan rapat-rapat, terutama dari anaknya. Suatu sore Bu Nida sedang menghitung sisa uang gajian di dapur sambil melihat tumpukan surat peringatan dari bank yang ia selipkan di bawah tumpukan kain. Ia menghitung berulang kali, tapi angkanya selalu kurang. Jauh sekali dari jumlah tunggakan. Bu Nida, aduh gimana ini? Kurang jauh banget. Kalau cuma dari gaji siang sampai tahun depan pun gak akan nutup. Surat dari bank sudah yang ketiga. Mereka pasti sebentar lagi datang ke rumah. Malamnya Bu Nida bersiap untuk pergi kerja di karaoke. Ia berdandan sederhana tapi rapi, mengubah penampilannya sedikit. Di pintu ia bertemu Bu Yanti, tetangganya. Loh, Bu Nida mau kemana malam-malam begini? Kayaknya buru-buru sekali. Oh, ini Bu Yanti. Saya mau ke rumah teman, mau bantu-bantu sedikit. Ada acara keluarga, mendadak jadi harus cepat. Oh alah, rajin sekali ya Bu. Jangan capek-capek loh Bu Nida. Kasihan badan kalau kerja terus. Uang memang penting, tapi kesehatan lebih penting. Iya Bu Yanti, mau bagaimana lagi? Harus berjuang. Permisi ya Bu. Bu Nida pergi ke tempat karaoke. Di sana ia bekerja profesional, menemani tamu, bernyanyi, dan menjaga suasana agar tetap ramai. Tujuannya hanya satu, mendapatkan uang tambahan secepat mungkin. Malam itu, ia duduk menemani seorang tamu yang lumayan royal. Tamu karaoke. Nida, kamu nyanyinya bagus sekali. Suara kamu itu kayak ada sedih-sedihnya gitu, bikin hati adem, tapi juga mikir keras. Ah, Bapak ini bisa saja. Saya nyanyi dari hati saja, Pak. Namanya juga hidup, kadang perlu ada sedihnya. Toh kan, bener saya bilang. Nida, saya kasih ini. Anggap saja buat penyemangat. Besok-besok saya ajak teman-teman saya ke sini, biar kamu yang temani lagi ya. Sambil menyodorkan uang tips yang cukup besar. Ia menerima uang itu. Matanya berbinar sebentar. Terima kasih banyak, Pak. Wah, rezeki malam ini pasti saya tunggu kedatangan Bapak lagi. Semangat itu memang mahal harganya, Pak. Setelah shift malam selesai, Bu Nida menghitung uang yang ia dapatkan di dalam tas kecilnya. Ia memisahkan uang tips dengan uang gaji. Uang tips ini yang ia khususkan untuk membayar hutang bank. Meskipun jumlahnya lumayan untuk satu malam, ia tahu ini hanyalah tetesan kecil di tengah lautan hutang. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental karena harus menjalani dua kehidupan yang berbeda. Rasa terdesak itu semakin kuat, mendorongnya untuk terus melakukan pekerjaan ini, meskipun ia tahu ini bukanlah pekerjaan yang ia banggakan. Ia harus nekat demi melunasi hutang agar ia bisa hidup tenang bersama anaknya. Pagi itu Bu Nida sedang mencuci piring sisa sarapan ketika terdengar ketukan keras di pintu rumah kontrakannya. Ketukannya berbeda dari ketukan tetangga biasa. Ini ketukan yang bernada ancaman. Jantung Bu Nida langsung mencelos. Ia tahu waktunya telah tiba. Ia mengeringkan tangannya dan berjalan perlahan menuju pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria berpakaian rapi, kemeja batik formal, membawa tas kulit, dan memegang buku catatan tebal. Wajahnya terlihat serius, menunjukkan bahwa ini bukan kunjungan basa-basi. Pria itu adalah Pak Wahyu,
petugas penagih dari bank yang sudah berbulan-bulan mengirimkan surat peringatan. Pak Wahyu berbicara dengan nada datar dan tegas. "Selamat pagi Bu Nida, saya Wahyu dari Bank Sejahtera. Saya datang untuk urusan tunggakan pinjaman atas nama almarhum suami Ibu. Kita sudah mengirim surat peringatan yang cukup, Bu." Bu Nida mencoba bersikap tenang, meskipun tangannya dingin. "Selamat pagi Pak Wahyu. Maaf, silakan masuk dulu. Tapi mohon bicara pelan-pelan ya Pak. Anak saya masih di dalam." Pak Wahyu tetap berdiri di ambang pintu. "Tidak perlu Bu Nida, saya tidak punya banyak waktu. Saya datang ke sini karena ini sudah penagihan terakhir. Tunggakan Ibu sudah berjalan 4 bulan. Jumlahnya sudah cukup besar. Kenapa tidak ada itikat baik sama sekali?" Bu Nida menghela nafas. "Bukan tidak ada itikat baik, Pak. Saya sudah bekerja keras. Gaji saya sebagai asisten rumah tangga dan pekerjaan tambahan saya, semuanya sudah saya kumpulkan. Tapi memang belum mencukupi. Saya mohon, beri saya waktu sedikit lagi, Pak." Pak Wahyu membuka buku catatannya, menunjukkan deretan angka yang membuat Bu Nida semakin panik. "Waktu yang mana lagi, Bu? Kami sudah cukup sabar. Ini bukan arisan, Bu. Ini pinjaman bank. Sudah saya catat di sini, Ibu sudah bilang sedikit lagi, sejak 2 bulan lalu. Jika hari ini tidak ada pembayaran yang signifikan, kami terpaksa harus memproses penyitaan aset yang dijaminkan. Ibu tahu itu risikonya." Ancaman penyitaan membuat Bu Nida benar-benar terdesak. Rumah kontrakan ini mungkin bukan miliknya, tapi semua barang di dalamnya, termasuk jaminan yang dulu dipakai suaminya, bisa saja diambil. Ia mulai kehabisan akal dan alasan. Ia merasa malu sekaligus takut. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Pak, tolonglah Pak. Saya benar-benar sedang kesulitan. Bapak lihat sendiri, saya ini sendirian. Saya janji, bulan depan pasti akan saya cicil lebih besar. Tapi untuk hari ini, uang saya belum ada, Pak." Pak Wahyu menutup buku catatannya dengan bunyi plak yang tegas. "Janji sudah tidak berlaku lagi, Bu Nida. Saya tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Jika Ibu tidak bisa bayar, apa yang bisa Ibu tawarkan sekarang? Ini bukan urusan pribadi, Bu. Ini urusan kantor." Pertanyaan Pak Wahyu, apa yang bisa Ibu tawarkan sekarang, menghantam Bu Nida seperti pukulan. Di tengah kepanikan dan rasa terdesak yang memuncak, Bu Nida tiba-tiba teringat pekerjaan malamnya. Pekerjaan yang memberinya uang cepat, pekerjaan yang mengandalkan hiburan. Dorongan untuk keluar dari jeratan hutang ini begitu kuat. Ia merasa harus mengambil resiko nekat. Ia melihat Pak Wahyu, pria yang tampak kaku dan lelah itu, dan di mata Bu Nida, ia melihat sedikit celah. Bu Nida kemudian mengambil sikap yang berbeda, mengubah nada bicaranya menjadi lebih lembut dan sedikit manja. Sebuah sikap yang ia latih setiap malam di tempat karaoke. Bu Nina maju selangkah mendekati Pak Wahyu, menurunkan volume suaranya. "Begini Pak Wahyu, saya tahu Bapak capek nagih saya terus. Saya tidak mau Bapak capek-capek lagi. Saya tidak punya uang tunai hari ini, tapi saya punya cara lain untuk membayar Bapak." "Pak Wahyu, Bapak kan bilang, Bapak tidak mau pulang dengan tangan kosong. Nah, saya punya cara supaya Bapak tidak perlu repot menagih lagi. Setidaknya untuk bulan ini, saya akan bayar tunggakan Bapak dengan hiburan. Hiburan yang istimewa. Hiburan? Maksud Ibu mau melayani saya. Saya ini datang sebagai petugas bank, Bu. Bukan tamu sembarangan." "Bukan, Pak. Saya tahu Bapak petugas bank. Tapi Bapak juga manusia, kan? Bapak pasti penat mengurus angka-angka dan menagih orang. Begini, saya punya pekerjaan sampingan di malam hari. Saya bekerja di tempat karaoke sebagai pemandu lagu. Saya janji, saya akan buat Bapak puas dan lupa sejenak dengan semua urusan bank ini. Bapak bisa anggap ini sebagai kompensasi atas waktu dan kesabaran Bapak." Pak Wahyu terdiam sejenak. Ia melihat Bu Nida.
Pakaian Bunida memang sederhana, tapi ada pesona alami yang tidak bisa ia pungkiri. Bunida dalam kepanikannya menampilkan sisi yang sedikit berbeda. Penuh harap, namun berani. Ibu jangan main-main. Ini bisa jadi masalah kalau ketahuan atasan saya. Saya datang ke sini untuk uang, bukan untuk hal lain. Berapa banyak hutang yang ibu mau tukar dengan hiburan ini? Anggap saja, 1 kali hiburan istimewa ini menunda tunggakan saya selama 1 bulan, Pak. Saya janji, Bapak tidak akan rugi. Saya akan berikan waktu saya sepenuhnya untuk Bapak, sampai Bapak benar-benar santai dan senang. Bapak pasti capek. Saya bisa hibur Bapak dengan nyanyian dan teman bicara. Pak Wahyu memikirkan tawaran itu. Secara profesional, ini jelas melanggar etika. Namun ia sudah lelah berurusan dengan Bunida, yang selalu penuh alasan. Selain itu, pesona Bunida memang berhasil menarik perhatiannya. Kaku dan tegas adalah sikap di kantor. Tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan kekosongan dan sedikit ketertarikan terhadap perempuan yang selalu tampak tegar itu. Oke, saya tidak tahu harus bilang apa. Ini gila. Tapi saya capek kembali ke kantor dengan tangan kosong. Kalau ibu memang yakin bisa membuat saya senang, sampai saya lupa urusan tagihan ini, saya terima tawarannya. Tapi hanya sekali. Setelah ini, kita bicara uang lagi. Bunida langsung merasa lega, tetapi berusaha tidak terlihat. Terima kasih banyak, Pak Wahyu. Bapak tidak akan menyesal. Kapan Bapak mau datang? Saya bekerja di karaoke bintang 5, biasanya mulai pukul 9 malam. Malam ini, saya akan datang. Saya mau lihat seberapa hebatnya hiburan yang ibu tawarkan, sampai saya harus menukar urusan kantor dengan ini. Ingat Bunida, saya anggap ini sebagai bayaran untuk tunggakan 1 bulan. Jangan sampai saya kecewa. Bunida mengangguk cepat. Ia tahu, ia baru saja menukar waktu dan privasinya demi penundaan. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, namun lega karena ancaman penyitaan menjauh sedikit. Pak Wahyu kemudian pamit pergi dengan langkah yang kini terasa lebih ringan, bukan karena urusan hutang selesai, melainkan karena ada janji pertemuan yang menarik perhatiannya. Bunida menutup pintu. Ia bersandar di pintu, tangannya gemetar. Ia baru saja menggunakan senjata terakhirnya, dan sekarang ia harus menyiapkan penampilan terbaik malam itu. Sesuai janji, malam itu Pak Wahyu datang ke karaoke bintang 5. Ia datang tidak dengan seragam kantor, tetapi dengan kemeja kasual yang membuatnya terlihat sedikit canggung dan tidak biasa berada di tempat itu. Bunida sudah menunggunya di ruang tunggu karyawan. Ia meminta manajer untuk menyiapkan ruangan privat yang cukup nyaman. Ketika Bunida masuk ke ruangan, ia mendapati Pak Wahyu sudah duduk tegak di sofa. Terlihat kaku. Ada sebotol air mineral di depannya. Suasana awalnya sangat formal dan dingin, jauh dari kesan hiburan. Bunida menyambut dengan senyum ramah yang dilatih. Selamat malam Pak Wahyu, terima kasih sudah datang. Bagaimana Pak? Tempatnya nyaman? Pak Wahyu sedikit gugup mengamati ruangan. Ya, lumayan. Saya tidak biasa ke tempat seperti ini, Bunida. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Saya datang untuk hiburan yang ibu janjikan. Bunida, tenang saja. Anggap saja ini malam bebas hutang. Bapak boleh memilih lagu, tapi malam ini biar saya yang menghibur Bapak. Bapak duduk saja, nikmati suasana, dan lupakan sejenak tagihan itu. Bunida segera memilih lagu pertama. Ia sengaja memilih lagu-lagu sendu, yang liriknya bercerita tentang perjuangan hidup dan rasa kesepian. Tema yang ia tahu sangat dekat dengan perasaannya sendiri, dan mungkin juga dirasakan oleh Pak Wahyu, pria pekerja keras. Bunida mulai bernyanyi. Suaranya memang bagus,
penuh penghayatan. Ia tidak hanya berdiri, ia berjoget pelan, bernyanyi sambil sesekali melirik Pak Wahyu. Ia sengaja membuat kontak mata, membuat Pak Wahyu merasa menjadi satu-satunya fokus perhatian di ruangan itu. Pak Wahyu, lagu ibu kenapa isinya sedih semua? Apa hidup ibu memang sesedih itu, Bu Nida? Bapak ini tidak selalu, tapi bukankah lagu sedih itu yang paling jujur, Pak? Kita sama-sama punya beban, kan? Bapak capek di kantor, saya capek dikejar hutang. Jadi, biarkan lagu ini yang mewakili suara hati kita. Pak Wahyu menarik nafas, sedikit tersenyum kecil. Saya kira ibu akan menyanyi lagu yang ramai, yang heboh. Ternyata tidak. Ibu beda dari yang saya bayangkan. Saya harus membuat Bapak puas, Pak. Puas itu bukan cuma senang di luar, tapi juga tenang di dalam. Malam ini kita tenang-tenang saja. Bu Nida terus menjaga permainan itu. Setiap ada kesempatan, ia akan menggoda Pak Wahyu dengan tatapan mata atau kata-kata lembut. Ia bercerita sedikit tentang anaknya, tentang betapa ia harus berjuang sendiri. Ia tidak meminta dikasihani, tetapi ia menumbuhkan rasa empati. Pak Wahyu, wajah Bapak tegang sekali. Senyum sedikit dong. Wajah Bapak itu ternyata tampan kalau sedang tidak marah-marah menagih hutang. Saya jadi lupa kalau Bapak ini penagih hutang saya. Pak Wahyu tertawa kecil. Kali ini tawa yang benar-benar lepas. Ibu ini ada-ada saja. Saya ini sudah tua, Bu. Jangan digoda terus. Tapi terima kasih. Saya memang sedang butuh hiburan yang tidak teriak-teriak begini. Seiring waktu berjalan, suasana canggung itu perlahan mencair. Pak Wahyu mulai ikut tertawa, bahkan mencoba menyanyi. Ia bercerita tentang betapa monotonnya pekerjaannya, betapa ia harus bertemu dengan banyak orang yang punya masalah sama. Bu Nida mendengarkan dengan penuh perhatian. Hutang yang tadinya menjadi topik utama, kini benar-benar hilang di antara obrolan ringan dan lantunan lagu. Malam itu, Pak Wahyu tidak melihat Bu Nida sebagai debitur yang bermasalah. Ia melihatnya sebagai Nida, seorang perempuan yang pandai menghibur dan menyenangkan. Ketika malam hampir usai, Bu Nida menyanyikan lagu terakhir. Ia menatap Pak Wahyu dengan pandangan yang tulus. Bagaimana Pak Wahyu? Malam ini sudah cukup kan? Saya harap Bapak benar-benar terhibur. Ya, Bu Nida. Saya akui saya sangat terhibur. Saya merasa lebih ringan. Jadi soal tunggakan itu, anggap saja untuk bulan ini kita lupakan dulu. Saya anggap bayaran ibu sudah lunas. Tapi ingat Bu, ini hanya sekali ini saja. Bulan depan kita bicara soal uang lagi. Bu Nida mengangguk lega. Ia berhasil. Ia baru saja menunda nasib buruknya, meski dengan cara yang ia tahu tidak benar. Ia dan Pak Wahyu keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang berbeda dari saat mereka masuk. Ada ketegangan baru yang lahir. Ketegangan yang bercampur dengan keakraban. Setelah malam di tempat karaoke itu, hubungan antara Bu Nida dan Pak Wahyu berubah drastis. Pak Wahyu mulai sering menghubungi Bu Nida. Bukan lagi dengan nada menagih yang tegas, tetapi dengan alasan-alasan yang disamarkan. Beberapa minggu kemudian, Pak Wahyu muncul lagi di tempat karaoke. Ia datang sendiri, tanpa seragam, dan memilih Bu Nida sebagai pemandu lagunya. Pak Wahyu, saya datang ke sini Nida, anggap saja menagih sambil bersantai. Saya ini stres di kantor, angka-angka itu bikin pusing. Sejak malam itu saya merasa kalau ngobrol sama kamu, pikiran saya jadi agak tenang. Bu Nida tersenyum manis, senyum yang ia tahu Pak Wahyu suka. Pak Wahyu ini bisa saja, bilang saja kangen dengan suara saya kan? Tidak apa-apa Pak, saya senang kalau Bapak terhibur. Tapi jangan lupa, ini kan di luar urusan bank. Bapak tidak perlu takut saya tagih balik. Pak Wahyu tersipu sedikit. Ibu ini, siapa yang kangen? Tapi iya, mungkin saya butuh teman bicara saja. Kamu tahu, saya lihat kamu itu kuat sekali.
sendirian menanggung semua ini, itu membuat saya kagum. Bu Nida sadar, ini adalah kesempatan baginya untuk terus mengulur waktu pembayaran hutang. Ia harus menjaga kedekatan ini. Ia mulai menata kata-kata, memberikan perhatian, dan membangun suasana yang membuat Pak Wahyu betah dan merasa istimewa. Ia sering bertanya tentang pekerjaan Pak Wahyu, tentang kesehariannya. Ia memberikan pujian-pujian kecil yang membuat pria yang kaku itu merasa dihargai. Ia menjadikan godaan sebagai senjatanya. Bukan karena nafsu, melainkan demi bertahan hidup. Pak Wahyu, Nida, saya cuma memastikan kamu baik-baik saja kan hari ini? Saya lihat kamu kemarin malam batuk-batuk. Jangan terlalu memaksakan diri. Bu Nida berbicara dengan nada khawatir yang dibuat tulus. Terima kasih banyak Pak Wahyu sudah perhatian. Saya baik-baik saja kok, sedikit kelelahan saja. Bapak sendiri jangan lupa sarapan ya. Saya tahu Bapak pasti sudah sibuk di kantor. Pak Wahyu, iya Nida. Saya lagi buru-buru, tapi saya sempatkan telepon kamu. Saya cuma mau bilang kalau ada apa-apa, kamu jangan sungkan bilang ke saya. Mungkin saya bisa bantu. Bu Nida mendapati dirinya makin sering menerima telepon dan pesan singkat dari Pak Wahyu. Hubungan mereka memang tidak melangkah lebih jauh dari batasan yang ada. Namun kedekatan emosional itu perlahan tumbuh. Pak Wahyu tampak benar-benar menaruh perasaan. Ia tidak lagi membahas hutang, melainkan membahas rencana kapan mereka bisa bertemu lagi. Bu Nida merasakan dilema yang luar biasa. Ia tahu tindakannya salah. Ia memanfaatkan perasaan tulus seseorang demi keuntungan finansialnya. Setiap malam ia pulang, ia merasa hampa. Suatu malam, ia duduk di kamar sambil memandangi anaknya yang tidur pulas. Di meja ada tumpukan buku tabungan yang kosong dan sisa uang tips yang tidak seberapa. Bu Nida, ya Allah, saya ini sampai kapan begini? Saya tahu ini salah. Saya mempermainkan perasaan Pak Wahyu. Tapi kalau saya berhenti, anak saya mau makan apa? Hutang ini tidak akan lunas. Dia memang membantu saya dengan menunda tagihan. Tapi cara saya mendapatkannya ini yang tidak benar. Rasa bersalah itu mulai menghantuinya. Ia merasa semakin lama, ia makin tergantung pada cara yang salah ini. Ia tidak lagi mencari solusi yang jujur, melainkan hanya mengandalkan pesonanya pada Pak Wahyu. Permainan halus ini sukses menunda masalah hutang, tetapi menciptakan masalah moral yang lebih besar dalam hati Bu Nida. Ia tahu, lingkaran setan ini harus segera diputus sebelum ia benar-benar terjebak dalam cinta terlarang yang dipaksakan oleh keterdesakan hidup. Sedangkan Pak Wahyu kini benar-benar menaruh perasaan. Namun di sisi lain, ia merasa jiwanya semakin kosong karena terus berpura-pura. Pak Wahyu semakin menunjukkan keseriusannya yang justru membuat Bu Nida semakin tertekan. Nida, saya tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi saya nyaman sekali sama kamu. Saya merasa kamu itu orang yang paling mengerti kondisi saya saat ini. Saya ingin hubungan kita ini lebih serius. Saya bisa bantu kamu lunasin hutang itu. Asal kamu mau terus sama saya. Bu Nida wajahnya berubah tegang. Ia menunduk. Pak Wahyu, saya terima kasih atas kebaikan Bapak. Tapi saya minta maaf. Saya tidak bisa menerima tawaran Bapak. Hubungan kita ini dari awal tidak didasari hal yang tulus. Saya mendekati Bapak karena terpaksa. Karena hutang. Kenapa kamu bilang begitu, Nida? Saya tahu awalnya karena hutang. Tapi lama-lama saya lihat kamu bukan karena itu. Saya lihat kamu tulus. Saya sungguh-sungguh suka sama kamu. Saya siap bantu kamu keluar dari semua kesulitan ini. Mendengar pengakuan tulus Pak Wahyu justru menyakiti hati Bu Nida. Ia melihat betapa Pak Wahyu benar-benar menaruh harapan. Bu Nida sadar, semakin lama ia melayani perasaan Pak Wahyu, semakin dalam ia menggali lubang untuk mereka berdua. Ia makin yakin, ia tidak boleh terus bergantung pada cara yang salah ini. Bapak, tolong jangan begini. Saya menghargai niat baik Bapak, tapi Bapak harus tahu, saya tidak mau menjadikan Bapak pelarian dari masalah saya. Jika Bapak membantu saya karena cinta, maka itu bukanlah penebusan. Itu hanyalah ketergantungan baru. Puncak kesadaran Bu Nida terjadi beberapa hari setelah pembicaraan itu. Pagi itu, Bu Nida mendapatkan surat dari sekolah anaknya. Surat itu bukan surat biasa, melainkan surat peringatan keras. Anaknya terancam dikeluarkan dari sekolah karena tunggakan biaya SPP yang sudah berbulan-bulan tidak terbayar.
Bu Nida terpukul. Ia sudah berusaha keras. Ia sudah melakukan pekerjaan malam yang ia benci. Ia sudah mempermainkan perasaan penagih hutang. Tetapi hutang yang ia prioritaskan adalah hutang bank. Sementara kewajiban utama kepada anaknya justru ia lalaikan. Dialog, Bu Nida menelpon temannya Rina sambil menangis. Bu Nida, saya gagal. Saya sudah berusaha sampai menjual diri saya dengan cara halus. Tapi ternyata saya lupa sama yang paling penting. Anak saya terancam dikeluarkan dari sekolah. Selama ini saya fokus ke Pak Wahyu dan hutang bank. Padahal hidup anak saya lebih penting. Mbak Nida, kamu harus tenang. Kamu harus sadar. Jangan terus-terusan mengandalkan cara yang salah. Rezeki itu bukan cuma dari Pak Wahyu. Kamu harus ambil keputusan. Iya, Rin. Kamu benar. Saya harus berhenti. Saya tidak mau anak saya malu karena ibunya punya pekerjaan kotor. Saya tidak mau lagi menggantungkan hidup saya pada belas kasihan orang lain. Malam itu juga Bu Nida mengambil keputusan drastis. Ia menelpon manajer tempat karaoke dan menyatakan berhenti kerja efektif malam itu juga. Ia memutuskan untuk memutus semua tali yang mengikatnya pada kehidupan malam yang penuh kepalsuan. Ia harus menata ulang hidupnya, kembali mencari jalan yang jujur meskipun jalannya akan lebih berat dan lambat. Ia tahu, risikonya adalah Pak Wahyu akan kembali menagih, tetapi ia harus berani menanggung konsekuensi kejujurannya. Ia telah mencapai titik balik. Keputusan Bu Nida untuk berhenti dari pekerjaan pemandu lagu adalah langkah yang berat namun penuh kepastian. Setelah memutus ikatan dengan kehidupan malam, ia benar-benar menata ulang hidupnya. Ia tidak lagi mencari jalan pintas atau mengandalkan pesona untuk menunda masalah. Dengan sisa tabungan dan uang tips terakhir yang ia terima, Bu Nida menyewa sebuah ruko kecil di depan rumah kontrakannya. Ia mengubah fokus pekerjaannya. Beberapa bulan kemudian, ruko kecil itu bertransformasi menjadi warung makan sederhana Bu Nida. Ia menjual makanan rumahan, kopi, dan camilan yang targetnya adalah pekerja di sekitar kompleks perumahan. Awalnya tidak mudah. Pelanggan sepi, ia harus bangun dini hari untuk belanja di pasar, dan uang yang ia dapatkan jauh lebih sedikit daripada saat ia bekerja di karaoke. Tetapi, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan. Ia bekerja dengan keringat dan kejujuran, tanpa ada rasa bersalah yang menghantui. Dialog saat Bu Nida sedang melayani pembeli di warungnya. Pembeli. Bu Nida, kopi susunya enak sekali. Manisnya pas. Warungnya kok baru buka, Bu? Dulu saya sering lewat sini, belum ada. Bu Nida tersenyum tulus. Terima kasih, Pak. Baru beberapa bulan ini saya coba usaha sendiri. Daripada di rumah saja, Pak. Alhamdulillah. Rezeki itu ada jalannya, asal kita mau berusaha. Betul, Bu. Semangat terus ya. Saya jadi pelanggan tetap di sini deh. Dari hasil penjualan warungnya, meskipun sedikit, Bu Nida mulai menabung. Ia memprioritaskan membayar tunggakan SPP anaknya terlebih dahulu. Lalu, mulai mencicil hutang banknya. Ia membayar cicilan sesuai dengan kemampuannya. Dan ia melakukannya dengan bangga, karena itu murni hasil keringatnya. Suatu sore yang cerah, saat warungnya sedang tidak terlalu ramai, sebuah mobil berhenti di depan ruko. Seorang pria turun. Bu Nida mengenali sosok itu. Dia adalah Pak Wahyu. Namun, ada yang berbeda. Pak Wahyu datang bukan dengan seragam bank yang formal. Ia mengenakan pakaian biasa. Ia tidak membawa tas kulit atau buku catatan. Pak Wahyu masuk ke warung, wajahnya menunjukkan ketenangan yang tak pernah Bu Nida lihat sebelumnya. Selamat sore, Bu Nida. Warungnya rame ya sekarang. Saya pesan kopi pahit 1, Bu. Bu Nida menyambut dengan sopan, tanpa rasa canggung atau ketakutan. Selamat sore, Pak Wahyu. Tumben mampir ke sini, Pak. Sebentar, saya buatkan kopinya. Bu Nida menyajikan kopi di meja. Suasana hening sejenak. Bu Nida tahu,
Ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan hubungan yang tidak jelas di antara mereka. Pak Wahyu menyeruput kopi, lalu menatap Bu Nida. Saya dengar dari teman-teman kantor, Ibu sudah mulai mencicil hutang lagi, walau jumlahnya kecil. Itu bagus, Bu. Saya senang Ibu bisa memulai dengan cara yang benar. Iya, Pak Wahyu. Maaf soal yang dulu. Saya sudah memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Saya akan melunasi hutang itu, sedikit demi sedikit, dengan cara halal. Terima kasih Bapak sudah memberikan saya waktu. Tidak apa-apa, Bu Nida. Saya mengerti. Mungkin memang begitu seharusnya. Tetap semangat ya. Kopi Ibu enak. Pak Wahyu membayar kopinya, berdiri, dan berjalan menuju mobilnya. Ia tidak membahas lagi soal hubungan pribadi mereka. Juga tidak membahas urusan tagihan yang mendesak. Ia hanya datang untuk melihat. Dan mungkin memberikan penutup. Bu Nida menatap punggung Pak Wahyu yang menjauh hingga mobilnya hilang di tikungan. Ia menarik nafas panjang. Itu bukan nafas lega karena hutang lunas, tetapi nafas lega karena ia telah menemukan martabatnya kembali. Ia benar-benar bebas, bukan karena tipu daya yang berhasil mengulur waktu, tetapi karena keberaniannya untuk menanggung hidup dengan cara yang jujur dan bermartabat. Di tangannya, cangkir bekas kopi Pak Wahyu terasa hangat, dan hatinya terasa dingin, namun damai. Ia kini fokus pada warungnya dan masa depan anaknya. Berjuang dari nol, tetapi dengan kepala tegak.